Kalian tema yang kita akan kaji pada siang hari ini adalah kekuatan istighfar. Dahsyatnya al-istighfar atau keutamaan al-istighfar. Kalau saya tanya, kita semuanya kalau biasanya istighfar berapa kali? Kalau kita sehari semalam itu, kalau sholat 3 kali, kali 5 baru 15. Kurang atau kurang? Istighfarnya perlu kita tambah terus ya. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Al-istighfar, ya, perintahnya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. 26 kali kalimat istaghfaru, istaghfir dalam Al-Qur'an. Ya. Kaitan dengan yastaghfirun hanya 9 kali. Astaghfirun, tastaghfir hanya 4 kali. Artinya apa? Istighfar ini dalam kehidupan kita sangat penting. Setelah kita melakukan amal-amal unggulan kita, amal-amal yang kita lakukan, amal-amal usaha dan sebagainya, pentingnya kita istighfar, kita duduk ya, membaca al-istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mas kalian, yang pertama, kalau kita selalu membaca istighfar, dosa-dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dosa besar yang ada hadnya. Ya. Kalau ada had itu kayak apa? Kalau dalam Islam, orang yang zina, ya kan? Zina kan ada 2 macam, ya. Zina yang muhsan dan ghairu muhsan. Artinya apa? Zina orang yang belum berkeluarga dan juga orang yang zina yang sudah keluarga, yang punya keluarga. Ini beda. Kalau ada orang yang melakukan zina, ini dosa besar, dia sudah punya keluarga. Hukumannya apa dalam Islam? Halo? Dirajam. Kalau dia belum berkeluarga, dia hanya dicambuk 100 kali. Dan juga dihukum 1 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam hukum kita kan beda ya. Kalau zina, suka sama suka, nggak ada hukuman. Yang ada hukuman, ketiga, paksaan. Itu bedanya. Dalam Islam, kalau sesuatu yang dilakukan tanpa ada ikatan yang sah, itu adalah dikatakan zina. Kemudian juga mencuri, dosa besar. Ya, sepanjang kita nggak melakukan dosa-dosa besar, dosa kecil kita langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ini lihat hadis rawahu Imam Tirmidzi, Abu Isa ini Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, sahabat yang terakhir wafatnya di Syam. Beliau wafat tahun 92 Hijriah. Anas bin Malik ini yang selalu melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat ini dibawa ibunya diwakafkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini hadisnya al-hadis al-Qudsi. Qala Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani warajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya, ini firman Allah kepada hamba-hambanya, wahai manusia, jika kamu berdoa kepadaku dan juga berharap kepadaku, saya ampuni
apa yang ada pada kalian, pada kamu. Ala ma kana fika wala ubali, dan saya tidak peduli dosa kamu kayak apa. Kemarin kita membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih laut. Sudah diamalkan? Berarti kan sudah kita memahami ya. Tasbih subhanallah bihamdih 100 kali. Ya. Alhamdulillah kalau ada yang sudah mengamalkan. Pagi sore bagus. Ya. Selain yang subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang luar biasa, yang sangat dicintai Allah, yang ringan kita ucapkan dengan lisan kita, tapi pemberat, sangat berat nantinya dalam timbangan amal kita. Ini luar biasa ya. Dan ini istighfar. Ya bani Adam, lau balagat dunubuka anana sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, wahai manusia, bila dosa-dosa kamu ya sampai di apa ananas sama, penuhnya langit, kemudian kamu istighfar padaku, minta istighfar ampunan padaku, ghafartu laka, aku akan ampuni. Luar biasa. Jadi Bapak sekalian, artinya ketika kita istighfar dengan ikhlas kita, pemahaman kita, membaca astaghfirullahaladzim, ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kalimat yang pendek, yang mudah, tapi pahalanya dan juga dampaknya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Menghilangkan kesedihan, melapangkan kehidupan. Kalau kita sedang galau, sedih, kemudian kaitan dengan rezeki masih berkurang, kita banyak istighfar. Ya. Al-hadis rawi Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim. Ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar, man aktsara, barang siapa yang perbanyak istighfarnya. Jadi enggak hanya 3 kali. Perbanyak istighfar kita. Ya. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Masya. Jadi ketika kita memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan setiap kegelisahan yang ada dalam diri kita dibuat apa? Dihilangkan. Ada celah kebaikan. Farajan. Wa min kulli dhiqin mahraja. Dhiq. Sempit. Kalau ada sesuatu yang sempit, ada ujian-ujian, ada makhraja, tempat keluarnya, ada solusi. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki tanpa dikira-kira, ya, dari arah yang tidak terduga. Ya, ini intinya apa? Memperbanyak istighfar. Nah, ini enggak, kalau istighfar yang kalimat banyak itu di bahasa Arab kan 2 ke atas. Itu sudah banyak. Tapi kalau hanya 3, Rasulullah juga istighfarnya itu dengan apa? Taubatnya 100 kali. 70, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100 kali. Itu Rasulullah. Coba ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi istighfarnya luar. Ya kalau kita kan sebagai hamba, dosa kadang-kadang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak pernah minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berbahaya. Kayak ini, kita kerja, kita melakukan kesalahan fatal, tapi nggak mau minta maaf.
Ini sama juga. Kita sama Allah juga. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, diperintah nggak melakukan, dilarang, dilakukan. Larangan-larangan yang ada. Tapi nggak mau minta ampunan dari Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memperbanyak di sini bedanya. Al-ighfar bil istighfar. Ada solusi dalam kehidupan kita, ada kemudahan-kemudahan, rezeki semakin ditambah banyak. Insya Allah. Ini hadis yang sama, tapi beda kalimatnya. Rawi Imam Abu Dawud, tadi Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala, biasanya bukan radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Abbas tuh radhiyallahu anhuma. Kenapa? Bapaknya juga sahabat. Ya. Jadi Abdullah itu sahabat, putra dari Abbas, ya. Abbas juga pamannya Rasulullah, sahabat juga. Ada pamannya yang nggak masuk Islam, nggak masuk Islam, bahkan memusuhi, ada juga. Abu Lahab itu paman juga. Ya, Abu Lahab itu paman Rasulullah, tapi nggak mau. Ada juga yang bersama-sama Rasulullah dalam perjuangan, tapi nggak masuk Islam juga. Abu Talib, bapak dari sahabat Ali, bapak dari sahabat Ja'far. Ya, sahabat Ali menantu Rasulullah, sepupu menjadi menantu, nggak ada masalah. Nah, dalam Islam itu sama-sama sepupuan menikah itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh nikah sama siapa? Keponakan, bibi, ya, bude, pakde, itu yang nggak diperbolehkan. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man lazimal istighfar lazimah. Barang siapa yang selalu ya, mulazamah al istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan tadi setiap kegelisahan ada celah kebaikan. Faraja. Min kulli dhikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sama. Yang tadi, yang awal tadi kaitannya dengan memperbanyak, aktsara di sini lazimah. Lazimah itu selalu. Setiap pagi sore ada istighfar. Nikmatnya terus bertambah. Ya. Ayat Allah surat Hud ayat 3. Surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlahu. Masyaallah. Ini perintah. Hendaknya mereka ini kaum pada waktu itu, ya. Kaumnya Hud, Nabi Hud, untuk istighfar. Banyak, ya, kemaksiatan yang mereka lakukan. Menolak risalah nabinya. Ya. Kaum Nabi Hud adalah kaum Ad, ya, yang dia Masya Allah, ya, kaitan dengan fisik rumah-rumahnya luar biasa. Dia bisa memahat gunung-gunung, ya, luar biasa pada saat itu. Tapi melakukan kekufuran, menolak risalah yang dibawa Nabi Hud alaihissalam. Tsumma tubu ilaih, kemudian kalian bertobat. Kalian kalau beristighfar dan juga bertobat, Allah akan berikan yumatti'kum mata'an hasanah. Memberikan nikmat yang lebih baik lagi. Mata'an hasanah. Ila ajalin musamma, sampai ajal. Ya, sampai kematian. Ya, sekalian, ada banyak juga kasus-kasus, ya, sebelum umat Islam ini, umat Rasulullah, kita semua ini, ada
kaum-kaum yang dihancurkan Allah sebab mereka melakukan kemurka durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ya, kaum Fir'aun dan juga wajunuduhu, luar biasa, kaum Lut. Oke, di sini perintahnya istighfar. Kalau istighfar, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan, Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih baik lagi. Mata'an hasanah. Selanjutnya, menjadikan iblis kecewa. Kenapa? Kecewa. Karena orang yang istighfar itu selalu diampuni. Sedangkan iblis itu kepinginnya manusia-manusia itu disesatkan dan mengikuti langkah-langkah syayatin. Ya. Al-hadis rawi Imam Ahmad. An Abi Sa'id Al-Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, "Inna iblis qala li rabbih." Ya, inna iblis, sesungguhnya iblis itu bicara kepada Allah Subhanahu wa taala li rabbih. Bi izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani Adam madamatil arwah fihim. Tuh. Iblis mengatakan, "Ya Rabbi, dengan kemuliaan Engkau ya Rabbi, dengan keagungan Engkau ya Rabbi, aku akan selalu abrahu, enggak berhenti-hentinya menyesatkan Bani Adam, manusia ini sepanjang dia masih hidup, masih ada rohnya." Bapak, Ibu-ibu, jadi iblis asyayatin itu enggak pernah berhenti, enggak pernah lelah mengganggu, menggoda, menyesatkan manusia. Ya. Kalau karakter kayak gini itu bagus. Kenapa? Dia istiqomah tadi. Ya, istiqomah tapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pernah berhenti. Maka pernah kita baca hadis, asyayatin itu, syaitan itu mengganggu manusia sesuai dengan aliran darah kita. Akan digoda. Depan juga dikasih perangkap-perangkapnya. Kemudian juga belakangnya kita, kanan kirinya. Itu ayat Al-Qur'an. Ulama kita ahli tafsir kita mengatakan depan itu apa? Kaitan dengan akhirat. Belakang kita dunia kita. Kanan kita kebaikan-kebaikan kita. Kiri kita kemaksiatan, digoda. Ya. Ya Rasul mengatakan, kalau kita ada orang yang zina, pada saat zina nggak ada keimanan. Imannya hilang. Kalau ada orang yang mabuk, atau narkoba, atau sabu-sabu, pada saat itu imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang. Pada waktu dia lakukan korupsi, atau mencuri, pada saat itu nggak ada keimanan. Ya. Kasus-kasus dalam kehidupan kan banyak. Kaitan dengan yang mencuri, yang mendolimi hartanya orang lain, dimakan oleh mereka, diambil oleh mereka tanpa hak, ada kaitan dengan syahwat wanita, ya, banyak hal yang dilakukan. Nah itu apa? Godaan-godaan iblis. Padahal bapak manusia ini, bapak kita, Nabi Adam, kesalahannya apa? Dikeluarkan dari surga. Hanya tidak mengikuti larangan saya, satu larangan. Jangan sampai kamu mendekati pohon ini. Tapi bukan hanya mendekati,
Karena dia dekat-dekat, akhirnya memakan buahnya. Akhirnya dikeluarkan. Iblis sebelumnya sudah dikeluarkan. Ketika dia tidak mau taat dengan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam pada saat itu. Satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Dan kita insya Allah dengan ketaatan kita akan balik ke sana. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Abul Bashar, Nabi Adam, hanya berapa jam saja di Al-Jannah, kemudian dikeluarkan. Nabi Adam, jemaah sekalian, itu diciptakan harinya hari Jumat. Dimasukkan surga hari Jumat. Dikeluarkan hari Jumat juga. Hanya saja jawabannya Allah Subhanahu wa taala kepada keinginan iblis. Faqala Allahu fabi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Tuh. Ini janji Allah pada hamba-hambanya, pada kita semua. Wahai iblis, maka dengan kemuliaanku dan juga keagunganku, saya Allah akan selalu mengampuni mereka sepanjang mereka mau istighfar. Oh, ya, jadikan iblis kecewa. Ya, makanya kalau kita selalu banyak istighfar, insya Allah asyayatin semakin kecewa dan kita semakin jauh dari syaitan itu. Teman sekalian, dengan istighfar langsung kita bersih kotoran hati kita. Ketika ada dosa yang kita lakukan, langsung kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya. Rawi Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang mukmin kalau dia melakukan dosa, satu dosa langsung ada titik hitam dalam diri kita, dalam jiwa kita atau hati kita. Nuqtah. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, kemudian dia berhenti naza'a wastaghfara, dan juga dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kembali bening, suci. Fa in zada zadat. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran. Ya sekalian, itulah titik hitam dari dosa-dosa manusia yang ada dalam jiwa atau dalam hati. Tapi ketika kita bertaubat kepada Allah, kita kan juga membaca surat Ali Imran ya, kaitan dengan orang bertakwa itu. Orang yang bertakwa itu tidak selalu melakukan kebaikan terus. Kadang-kadang dia melakukan kemaksiatan, tapi ketika dia sadar langsung istighfar. Itu bedanya. Kalau orang nggak bertakwa, ketika dia dia tahu bahwa ini adalah kesalahan atau kemaksiatan, masih jalan terus. Itu bedanya. Ya. Nah, ini yang ada dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Mutaffifin ya. Ron ala qulubihim. Itu jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala mencegah datangnya azab. Karena waktunya ya. Ini mungkin yang terakhir ya. Banyak istighfar ketika ada ujian-ujian ya, wabil khusus ada ya. Mungkin ada gempa, mungkin ada kebakaran ya.
kecelakaan dan sebagainya. Insya Allah jauh dari azab yang akan dikirim Allah Subhanahu. Banyak istighfar di situ. Ini surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gak mungkin Allah akan mengazab mereka jika kamu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga Allah tidak akan mengazab mereka jika kalian semua mereka itu istighfar. Tokohnya ada Nabi, kemudian mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, azab akan semakin jauh. Jadi sekalian, intinya ini zikir ya, termasuk juga zikir kita. Kemarin kita tahu kalimat tahlil ya, kalimat la ilaha illallah yang luar biasa. Kemudian juga kita tahu ya, tasbih ya, yang kita ucapkan dalam kehidupan kita luar biasa. Ada juga hitungan-hitungan ada yang 100 dan sebagainya. Dan saat ini istighfar. Kenapa kita nggak mungkin ya, manusia ini tempatnya salah. Khata'un. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak membaca istighfar. Semoga beberapa poin ini tadi, mungkin masih ada slide yang lainnya, bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan. Ini yang penting. Yang penting tadi kan saya tanya, sudah ada nggak yang sudah mengamalkan kemarin tasbihnya? Apalagi kalimat yang panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Pagi, sore 100 kali. Kenapa? Allah akan memberikan ya, sama pahala orang yang memerdekakan 10 budak dan dikasih 100 kebaikan. Kebaikan macam-macam kan. Dan juga Allah mengampuni 100 dosa-dosa kita. Dan juga Allah menjauhkan dari syaitan. Ini luar biasa. Perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, dan itu juga sebagai apa? Tambahan amal-amal atau ruhiyah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.